Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafaat Huda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas standar isi ya. Kita semua tahu bahwa standar isi adalah salah satu dari 8 standar pendidikan yang memang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ini menjadi acuan bagi semua lembaga pendidikan, ya harus memenuhi standar-standar ini. Gitu. Baik ya, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, standar isi ya. Oke, nah kita akan membahas 3 pembagian ini ya. Yang pertama terkait dengan definisi. Nah, standar isi itu kalau kita merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dia merupakan isinya, kontennya begitu ya. Dia merupakan ruang lingkup ya, materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan. Jadi setiap jenjang pendidikan memiliki kompetensi-kompetensi tamatan yang berbeda ya. Yang pertama terkait dengan tadi kompetensi tamatan, lalu kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu ya. Jadi memang di awal tadi saya sudah sedikit menjelaskan di mana bahwa masing-masing dari jenjang pendidikan itu memiliki tujuan-tujuan tertentu ya, memiliki kompetensi-kompetensi atau rencana tujuan kompetensi yang harus dicapai. Nah, itu kan berbeda. Nah, disinilah nanti kita akan membahas bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan tujuan ya. Tujuannya adalah tujuan di standar isi itu meningkatkan mutu pendidikan, perkembangan ilmu, teknologi, seni, dan pergeseran paradigma pendidikan. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang sedang mengalami proses krisis pendidikan ya. Krisis pendidikan 10-15 tahun ke belakang pendidikan Indonesia masih belum bisa leading ya. Artinya masih di tempat begitu. Apalagi sekarang posisinya dengan pandemi ini ya. Data terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 52% ya tingkat literasi itu lost learning, lalu ada 62% ya tingkat numerasi itu lost learning. Jadi ada pembelajaran yang hilang. Nah, ini menjadi yang harus kita perhatikan nih dalam rangka standar isi, atau kita harus memenuhi standar isi ini. Nah, selanjutnya meningkatnya mutu pendidikan tentu dengan perkembangan ilmu ya, perkembangan pengetahuan yang kekinian di masa kini begitu. Di era 4.0 menuju era 5.0 begitu ya, lalu dengan teknologi juga ya. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya proses pendidikan itu dipercepat gitu, ada percepatan 5 tahun gitu. Maka sejatinya kalau kita tidak melihat ini, maka kita memang akan terus tertinggal nih pendidikan kita oleh negara-negara tetangga begitu ya, misalnya atau di tingkat global. Maka itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Dan pergeseran paradigma pendidikan. Nah, ini pergeseran paradigma pendidikan artinya pandangan pendidikan ya, bahwa sekarang pendidikan itu bukan hanya sebatas kita tatap muka di kelas begitu ya, mengerjakan tugas di kelas gitu ya. Nah, sekarang basisnya adalah proyek begitu ya. Basisnya adalah proyek, di mana nanti sebenarnya itu sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Eropa, dan di Indonesia kita sekarang sudah mulai ke sana begitu ya. Jadi bukan lagi hanya sekedar fakta, konseptual, prosedural, tapi memang ditekankan ke arah metakognitif. Dan sekarang kita memang harus menuju ke sana begitu ya, ke metakognitif.
Nah, ini juga nanti terkait dengan standar isi kita akan membahas ya Permen Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006. Nah, di Permen Diknas nomor 22 tahun 2006 ini ada 4 mengenai dari standar isi. Yang pertama terkait dengan nanti ada kerangka dasar dan struktur kurikulum ya, nanti kita bahas ya. Kita lihat slide selanjutnya ya. Oke. Nah, ini. Nah, di sini nanti ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Nah, ini dia. Ini adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang menjadi dasar dari adanya proses standar isi ya. Yang pertama adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum ya. Jadi kalau kita melihatkan, kalau misalkan di deskripsi gambar begitu ya, ada guru, jumlah guru. Nah, memang ini menjadi dasar, kerangka dasar dan struktur kurikulum ini menjadi sebuah pedoman yang harus kita ketahui dan kita pahami agar kita mengerti begitu ya, bagaimana mengalokasikan atau membuat atau mendesain pembelajaran dengan baik begitu ya. Karena merupakan pedoman ya, pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan gitu ya. Nah, pada tingkat satuan pendidikan nomor 22 itu dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah ya. Nah, lalu selanjutnya ada beban belajar bagi peserta didik. Nah, ini beban belajar tentu ya berbeda pada tingkat dasar dan sampai menengah gitu ya. Nah, memang beban belajar ini kalau kita lihat padat begitu ya, padat pembagian alokasi waktunya begitu. Lalu selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini kan sekarang ya posisinya dari KTSP ya, kurikulum 2013 begitu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan kurikulum 2013. Lalu nanti ada kurikulum penyederhanaan atau kurikulum darurat. Lalu selanjutnya sekarang nanti ada penerapan yang di launching di bulan Februari itu 11 Februari oleh Mas Nadiem, itu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu nanti menjadi pelaksanaan ya, menjadi pelaksanaan kurikulum yang ada di sekolah gitu ya, yang ada di sekolah nanti. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah ya, seperti itu. Jadi memang nanti di sini ada alokasi-alokasi waktu yang sudah ditetapkan oleh kementerian ya dalam rangka untuk menstandarkan semua proses pembelajaran yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Nah, tentu banyak ya permen-permen yang mungkin memang selain Permen nomor 22 tahun 2006 begitu ya, terkait dengan standar isi yang sekarang kita bahas. Lalu nanti ada tentang peraturan Menteri Pendidikan ya nomor 23 tahun 2006 begitu ya, terkait dengan kompetensi lulusan. Lalu nomor 24 tahun 2006 terkait dengan pelaksanaan dan banyak lagi ya. Kita fokus sekarang di sini posisinya adalah membahas terkait dengan standar isi. Nah, standar isi ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh dari permennya begitu ya, lampinannya. Nah, ini kalau kita melihat dari kerangka dasar ya, di kerangka dasar kurikulum, ini Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa sebenarnya cakupannya di sini ada mata pelajaran ya, ada mata pelajaran. Lalu nanti ada mata pelajaran agama, akhlak mulia begitu ya, dan akhlak mulia.
Nah, ini ada cakupan, ini adalah apa namanya, deskripsi dari pelajarannya begitu ya, deskripsi dari pelajarannya. Jadi harus memuat cakupan-cakupan ini. Nah, di sini saya mencontohkan hanya dua saja yang ada begitu ya, yaitu agama dan akhlak mulia, lalu ada kewarganegaraan, kepribadian, lalu sebenarnya ada juga saintek begitu ya. Nah, ini cakupan-cakupannya yang harus memang dipenuhi ya oleh setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia begitu ya. Ada ini sebuah contoh ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat aplikasi di lapangan gitu ya, di lembaga pendidikan, itu semuanya sebenarnya mengacu pada ini gitu ya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan ya, di standar isinya gitu. Nah, selanjutnya ada struktur kurikulum. Nah, di struktur kurikulum ini saya ambilkan contohnya ya di tabel 2 dengan tabel 4. Di sini ada standar kurikulum, struktur kurikulum ya, mohon maaf. Nah, di ini ada mata pelajaran pendidikan agama di mana di kelas 4, 5, dan 6 gitu ya, ada alokasi jam pelajarannya begitu. Pendidikan agama 3 jam begitu ya, pendidikan kewarganegaraan 2, bahasa Indonesia 5 gitu ya, sehingga nanti total dari keseluruhannya begitu ya, dari untuk ya kelas 4 sampai kelas 6 itu 32 pelajaran, untuk kelas 1 itu ada 26 pelajaran, kelas 2 itu ada 27 pelajaran, dan kelas 3 28 pelajaran. Nah, ini adalah struktur kurikulum. Jadi memang sudah menjadi acuan baku ya untuk semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk yang tabel 4 ini contoh struktur kurikulum di SMA, MA di kelas 10 ya, di kelas 10. Sebenarnya banyak ya untuk struktur kurikulum itu, mulai dari SDLB, SMPLB gitu ya, sekolah luar biasa begitu, sama juga SMK kejuruan juga begitu ya, SMALB gitu, semuanya ada gitu. Nah, saya di sini hanya mencontohkan dua ya, jadi mencontohkan dua struktur kurikulum dari SD atau MI, dan di tabel 4 ada struktur kurikulum SMA MA kelas 10 ya. Jadi di sini saya mencontohkan dua. Nah, di mana sini masing-masing ada struktur kurikulumnya, pembagian jam pelajarannya begitu ya, mulai dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya kan, matematika, fisika, biologi, kimia, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, seni budaya, pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan, teknologi, informasi dan komunikasi, lalu ada keterampilan bahasa asing, lalu ada muatan lokal dan pengembangan diri. Nah, lalu bagaimana kalau yang menggunakan ada tambahan gitu ya, ada tambahan mata pelajaran yang disisipkan. Biasanya memang di sekolah-sekolah madrasah itu ada kekhasan gitu. Nah, itu juga sama di di lampiran undang-undang ini gitu, di peraturan pemerintah gitu nomor 15 ini, itu semuanya ada begitu. Bagaimana cara mengelola ketika ada mata pelajaran yang memang tambahan dikhususkan, bagaimana pengaturannya, bagaimana pengaplikasiannya begitu ya, di dalam rangka nanti mengaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas dan di lembaga pendidikan tersebut ya. Jadi semuanya sudah ada, sudah lengkap diatur. Nanti silakan teman-teman tinggal juga mengeksplor ya terkait dengan lampiran permennya ya. Nah, ini beban belajar. Nah, terkait beban belajar di sini sebenarnya kalau misalkan kita lihat semuanya begitu ya, dari tabel yang sudah ada begitu, bisa bisa disimpulkan ya dari tabel yang ada begitu. Nanti ada SDMI, SDLB itu berlangsungnya selama 35 menit ya. Jadi 1 jam itu 35 menit begitu. Lalu di SMP, MTS, SMPLB 40 menit ya 1 jamnya begitu. Lalu di SMA, MA, SMLB ada SMK juga, MAK ya, berlangsung selama 45 menit. Nah, itu adalah standar untuk 1 jam pelajaran. Jadi 1 jam pelajaran itu masing-masing berbeda. Di SD dan setingkatnya itu ada 35 menit, SMP dan setingkatnya itu adalah 40 menit, dan di SMA sampai setingkatnya adalah 45 menit.
Nah, itu terkait dengan jumlah jamnya ya, jumlah 1 jam pelajaran itu berapa menitnya. Nah, kalau untuk jumlah jam keseluruhan pembelajarannya ya, kelas 1 sampai kelas 3 itu 29 sampai 32 jam pembelajaran, lalu di kelas 4 sampai kelas 6 itu ada 34 jam pembelajaran, lalu jumlah pembelajaran di SMP dan setingkatnya ada 34 jam pembelajaran, dan di jumlah jam pembelajaran SMA dan setingkatnya itu 38 sampai 39 jam pelajaran. Nah, itu posisinya yang menjadi acuan kita di dalam rangka nanti mengaplikasikan sebaran jam pelajaran di sekolah ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini ada kalender pendidikan. Nah, di kalender pendidikan ini kita tahu bahwa kalender pendidikan menjadi acuan ya, menjadi acuan bagaimana sekolah itu melangsungkan proses pembelajaran ya, melangsungkan proses pembelajaran di kelas dalam 1 tahun begitu. Nah, seperti biasa di dalam kalender pendidikan itu nanti di situ ada minggu efektif ya. Minggu efektif belajar itu adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Jadi minggu efektif ya kan, kalau misalkan secara sederhana kita 1 bulan 4 minggu gitu ya, dipotong misalkan Sabtu Minggu lalu ada libur nasional, nah sehingga misalkan 1 bulan itu aktifnya misal cuma 3 minggu gitu. Nah, itu menjadi juga perhitungan di dalam minggu efektif belajar. Jadi ditentukan dari situ. Nah, selanjutnya adalah waktu pembelajaran efektif. Nah, waktu pembelajaran efektif juga sama begitu ya. Jadi terkait dengan tadi ada total jumlah pembelajarannya, nah efektifnya berapa nih setiap minggu begitu ya. Karena tadi dipotong misalkan ada libur, ada kegiatan perkenalan sekolah begitu ya. Nah, itu menjadi menjadi hal berubahnya bagaimana pengaturan jumlah jam pelajaran. Nah, itu nanti di kalender pendidikan secara lengkap di situ. Lalu juga nanti ada, karena memang di sini kalender pendidikannya nanti kan ada waktu libur ya, lalu nanti ada jeda di tengah semester ya. Waktu libur itu bisa diambil dari jeda tengah semester, jeda antar semester ya di semester gitu ya, atau libur akhir tahun pelajaran, atau nanti dapat juga masuk ke hari libur keagamaan begitu ya, hari libur umum termasuk hari-hari nasional dan hari libur khusus. Nah, sebenarnya memang kalau misalkan yang sudah sudah aktif gitu atau sudah mengerti ya, atau di dunia pendidikan, yang sudah terjun dalam dunia pendidikan, di situ nanti ada prota prosem. Nah, di situ ada prota prosem, itu adalah nanti kita membahas terkait dengan kalender pendidikan begitu. Nah, di situ semuanya lengkap tuh bagaimana proses-proses penghitungan minggu efektif ya, dengan waktu pembelajaran. Tadi ada hari libur ya, jeda tengah semester, jeda antar semester ya, lalu nanti libur akhir tahun pelajaran begitu ya, ada libur keagamaan, hari libur nasional ya, hari libur khusus. Nah, atau kegiatan khusus sekolah atau madrasah ya, tadi itu kayak misalkan perkenalan, lalu ada acara-acara OSIS begitu ya, keorganisasian. Nah, itu kan menjadi di dalam kalender pendidikan itu harus dihitung gitu, harus diperhitungkan, sehingga nanti ujungnya adalah sebenarnya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan tujuan-tujuan atau rencana-rencana tujuan yang sudah ditetapkan di awal, sehingga nanti pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di 1 semester, lalu di semester pertama, semester kedua, itu tidak ada yang tertinggal gitu ya, tidak ada yang tertinggal. Tentu sekarang dengan kondisi pandemi ya, sekarang ada loss learning yang harus kita mitigasi atau kita tanggulangi agar proses loss learningnya tidak parah gitu ya. Nah, di Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar itu di situ diberikan pilihan sebenarnya ya. Diberikan pilihan apakah sekolah masih melakukan kurikulum 2013 atau kurikulum penyederhanaan atau kurikulum darurat, atau nanti langsung ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di mana nanti di kurikulum Merdeka Belajar itu sebenarnya juga masih menjadi opsi ya sampai nanti di tahun 2024.
Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana keunggulan kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana proses penerapannya. Nanti silakan dicek di video saya sebelumnya ya. Seperti itu. Nah, di standar isi ini itu ya poinnya tadi terkait dengan lingkup materi dan kompetensi dari peserta didik begitu ya. Itu ya, jadi itu yang harus ditekankan di situ sehingga nanti kita mengerti dan paham terkait dengan acuan-acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Itu ya, diingat untuk standar isi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan. See you next later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.